Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Akbar Sujiwa, Ketua Prodi dari Prodi Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan menyampaikan bagaimana tentang penggunaan Zotero sebagai manajemen referensi pada jurnal ilmiah. Zotero sendiri merupakan sebuah perangkat lunak yang gratis dan bersumber terbuka atau open source. Aplikasi ini berfungsi sebagai manajemen referensi untuk mengelola data bibliografi dan bahan penelitian. Jadi tujuan penggunaan Zotero ini adalah untuk mempermudah para mahasiswa atau para ilmuwan yang ingin membuat sitasi maupun daftar pustaka pada karya ilmiah maupun jurnal penelitiannya. Manajemen referensi tidak hanya Zotero. Terdapat beberapa aplikasi, di antaranya yaitu Mendeley, EndNote, Citavi, dan berbagai macam manajemen referensi lainnya. Namun, dua aplikasi yang umum digunakan adalah Zotero dan Mendeley. Untuk kali ini saya akan menyampaikan bagaimana pembukaan Zotero itu sendiri. Secara garis besar, Zotero memanage dua bagian penting dalam suatu jurnal ilmiah, yaitu yang pertama adalah bagian sitasi ataupun rujukan. Seperti yang kita tahu bahwa tiap kita membuat suatu pendahuluan, itu pasti kita akan mengambil referensi-referensi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Dan referensi-referensi ini biasa kita sitasi dalam bentuk angka seperti pada gambar ini, ataupun dalam bentuk nama dan tahun. Umumnya pada jurnal ilmiah, kita menggunakan format angka. Hal ini bertujuan untuk menghemat tempat sehingga tidak banyak membuang-buang ruang pada suatu jurnal ilmiah yang cenderung hanya beberapa lembar saja. Pada contoh ini kita lihat ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagian kedua yang dihandle untuk dimanage oleh Zotero adalah bagian referensi atau daftar pustaka. Seperti pada gambar berikut, daftar pustaka jika kita menggunakan Zotero, maka dia akan secara otomatis mengisi sesuai dengan urutan-urutan sitasi yang telah kita berikan. Seperti sitasi nomor pertama ini, dia merujuk pada sitasi jurnal yang dibuat oleh Elma dan Elsang dan seterusnya. Dan sitasi kedua oleh D. Rivlin, hingga sitasi kelima adalah T. UHSG. Jadi, keunggulan atau manfaat dari kita menggunakan Zotero ini adalah kita akan lebih mudah dalam mengatur sitasi dan daftar pustaka karena kita tidak perlu mengurutkan satu persatu urutan dari daftar pustaka yang telah kita ambil dari jurnal-jurnal ilmiah peneliti-peneliti sebelumnya. Langkah pertama untuk menggunakan Zotero ini adalah kalian harus mendownload dan menginstal aplikasi Zotero pada komputer kalian. Caranya mudah, cukup kalian ketik Zotero pada Google. Dan jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini dan yang merujuk pada zotero.org. Tinggal kalian klik. Dan di sini akan disediakan dua pilihan, Zotero 5.0 untuk Windows dan Zotero Connector. Pertama, ini adalah aplikasi utama dari Zotero, dan ini adalah aplikasi plugin untuk Google Chrome. Jika kalian menggunakan Windows, kalian tinggal mengklik download. Tapi kalau kalian menggunakan Apple ataupun Linux, kalian bisa klik di menu di bawah ini. Jadi kalau kita menggunakan Windows, tinggal kita klik download dan kita tunggu sampai downloadan selesai. Untuk menginstal Zotero itu seperti menginstal program-program atau aplikasi yang lainnya. Cukup kita klik Zotero, maka otomatis dia akan mengekstrak dan menginstal
aplikasi Zotero. Dan nanti tinggal kalian next. Dan apabila sudah, langkah kedua adalah menginstal Zotero Chrome Connector. Dimana Zotero Connector ini adalah aplikasi ekstensi untuk menghubungkan antara Google Chrome dengan Zotero yang ada di Windows. Caranya sama, tinggal kalian klik dan install Chrome konektornya. Tinggal klik tambahkan ekstensi dan kita tunggu sampai ekstensinya terpasang. Dan otomatis Zotero Connector sudah terhubung dengan Google Chrome kalian. Langkah pertama dalam menggunakan Zotero yaitu dengan mencari literatur baik buku maupun jurnal ilmiah yang akan kita masukkan ke dalam citasi jurnal kita. Sebagai contoh, di sini ada jurnal yang bersifat OJS atau Open Journal System. Jadi bisa secara gratis kita unduh dan kita citasi jurnal ini ke dalam jurnal kita. Untuk mendapatkan database jurnal, dapat kita lakukan yang pertama adalah membuka aplikasi Zotero kita. Jika aplikasi Zotero sudah terbuka, maka konektor Zotero yang ada di Google Chrome sudah siap untuk mengambil database dari Open Journal System ini. Caranya mudah, kita hanya tinggal mengklik ikon Zotero ini saja. Dan apabila tidak muncul ikon Zotero di Google Chrome Anda, dapat Anda aktifkan sendiri ekstensi dari konektor Zotero-nya. Apabila di sini tidak berwarna biru, ini mengindikasikan bahwa Zotero konektornya masih belum aktif. Maka tinggal kita klik hingga Zotero konektor aktif. Apabila sudah aktif, akan muncul ikon berbentuk kertas di sini. Jika kita klik, maka otomatis database baik berupa judul, nama pembuat artikel kan otomatis tersimpan dalam Zotero kita. Langkah kedua yaitu memasukkan citasi pada contoh pendahuluan kita. Jika kita ingin memasukkan citasi yang telah kita simpan tadi, caranya mudah, kita hanya tinggal mengklik menu Zotero di sini. Dan menu Zotero ini akan muncul apabila kita sudah menginstal Zotero versi Windows dalam komputer kita. Selanjutnya kita klik Add atau Edit Citation, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan gaya atau style dari citasi yang akan kita gunakan. Ada berbagai macam gaya citasi. Di antaranya yang biasa kita gunakan adalah IEEE citation, yaitu citasi dengan gaya angka. Maka kita pilih citasi IEEE. Terus kita klik OK. Nah, di sini akan langsung tampil menu Zotero-nya. Kita lihat lagi, kembali ke OJS yang kita simpan tadi. Cara memasukkannya adalah kita cukup menentukan nama ataupun judul dari jurnal yang kita simpan sebelumnya. Sebagai contoh tadi, analisa oleh Akbar Sujiwa. Terus kita klik, kemudian kita enter. Nah, secara otomatis Zotero akan menulis citasi sesuai dengan urutannya. Kemudian contoh kedua, jadi seolah-olah saya sudah menyimpan beberapa citasi yang saya perlukan untuk keperluan pendahuluan saya ini. Maka
Kita tinggal memanggil lagi citasi yang telah kita simpan sebelumnya. Kita coba sampai 5 jurnal. Dan ingat, pada umumnya citasi kita masukkan di akhir-akhir kalimat maupun di akhir-akhir paragraf. Untuk memasukkan citasi, kita tidak perlu harus mengingat judulnya. Bisa juga kita masukkan nama pengarang dari citasi tersebut. Nah, itu adalah cara untuk memasukkan citasi. Jadi dengan mudah kita masukkan citasi tanpa harus mengingat judul dari suatu jurnal. Jika kita sudah memasukkan citasi yang kita perlukan, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan secara otomatis daftar pustaka menggunakan Zotero. Caranya cukup dengan mengklik Add or Edit Bibliography. Maka secara otomatis jurnal-jurnal yang telah kita citasi akan muncul secara berurutan di daftar pustaka. Dan kita tinggal merapikan saja tata tulis dari daftar pustaka yang di-generate oleh Zotero ini. Keunggulan lain menggunakan Zotero, apabila kita melakukan beberapa perubahan dengan penambahan beberapa citasi di jurnal kita, maka dapat dengan mudah kita lakukan tanpa harus secara manual merubah urutan-urutan dari citasi yang telah kita buat sebelumnya. Kita cukup menambahkan saja apa yang akan kita tambahkan citasinya. Nah, secara otomatis Zotero akan mengurutkan citasi yang telah kita masukkan. Untuk bagian daftar pustaka, maka dia akan secara otomatis mengupdate daftar pustakanya dan menempatkan citasi baru sesuai dengan urutan yang telah kita masukkan sebelumnya. Sehingga citasi terakhir kita akan berjumlah menjadi 6 buah citasi dalam daftar pustaka. Dan tentunya ingat, penambahan citasi tidak hanya pada pendahuluan saja. Bisa juga kita masukkan citasi pada metode penelitian ataupun hasil pembahasan. Jadi, ini adalah contoh penggunaan Zotero untuk mempermudah proses citasi kita dalam membuat jurnal ilmiah maupun bisa juga diterapkan pada tugas akhir kalian. Jadi tidak perlu repot untuk mengatur urutan-urutan citasi dan daftar pustaka karena kita telah menggunakan aplikasi yang dapat memanage kumpulan-kumpulan citasi kita. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.